makanya jangan gampang-gampang, siap mati bela Nabi, siap. Andai kita ketemu Rasulullah, wah insya Allah kita siap ya, berada di barisan terdepan. Betul? Yang benar. Ini hadisnya belum titik ini. Assalamualaikum Bang Holis, ente bikin video azan, kumpulkan orang ngadap kiblat di rumah ataupun di masjid atau di masjid taklim. Sekarang malam ini kirimkan videonya, video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Holis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, ada satu cerita yang menarik sekali yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Ja'a rajulun ila Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Ada seseorang yang datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang ini? Lau adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qataltu ma'ahu wa ablaitu. Andai aku berjumpa dengan Rasulullah, karena dia ini tabi'in bukan sahabat Nabi, lelaki ini tabi'in, dia mengatakan kepada Hudzaifah yang notabene adalah sahabat Nabi, andai aku menjadi salah seorang sahabat Nabi berjumpa dengan beliau, qataltu ma'ah, aku akan berperang di samping beliau, bersama beliau, wa ablaitu, dan akan berkorban banyak untuk kejayaan din ini. Bagus kan itu? Itu insya Allah kita semua kan juga kepinginnya begitu toh. Andai kita ketemu Rasulullah, wah insya Allah kita siap ya, berada di barisan terdepan. Betul? Yang benar. Ini hadisnya belum titik ini ya. Hudzaifah bertanya kepadanya, anta kunta taf'alu dzalik? Betul, kau akan melakukan apa yang kau katakan? Anta kunta taf'alu dzalik? Wa laqad ra'aituna lailatal ahzab syadidatar riyah wa qur. Saya masih ingat, kami masih ingat, kata Hudzaifah menceritakan pengalaman beliau sebagai salah seorang sahabat. Kalau laki-laki ini kan mengangan-angankan menjadi sahabat, alias belum jadi sahabat. Kalau Hudzaifah ini sudah jelas sahabat Nabi, dia ingin menceritakan bahwa ucapan itu nggak semudah ya, berbuat tidak semudah berkata ya. Kita masih ingat loh pengalaman kita di salah satu malam perang Ahzab alias perang Khandaq ya, dalam Al-Quran hanya perang ini yang menjadi nama surat. Tidak ada surat Badar, tidak ada surat Uhud, tidak ada surat Fathu Makkah. Ada surat Al-Fath, itu bukan Fathu Makkah, tapi perjanjian Hudaybiyah yang dimaksud. Turunnya pas perjanjian Hudaybiyah. Hanya surat Ahzab kan, nama perang yang terjadi yang diabadikan menjadi nama surat hanya surat Ahzab. Karena apa? Ini unik surat Ahzab ini. Ini perang urat syaraf, bahasa sekarangnya psycho war, perang urat syaraf
musuh yang dihadapi jauh lebih banyak, dan itu terjadi ketika kondisi kaum muslimin sedang serba sulit. Sesaat sebelum musuh datang itu Rasulullah berunding dengan sahabat-sahabatnya, ini bagaimana ini pasukan koalisi yang datang, nggak cuman Quraisy, makanya dibilang Ahzab, berhizb-hizb, ya. Ada dari Quraisy, ada dari Hawazin, ada dari Ghatafan, ada dari Thaqif. Kabilah-kabilah Arab yang gede-gede itu bersatu menyerbu kaum muslimin yang merupakan minoritas di Madinah. Bagaimana kita mau menghadapi mereka ini? Akhirnya diputuskan pakai cara Persi. Atas usulan siapa? Ayo, Salman Al-Farisi, pintar. Ya, Salman Al-Farisi mengusulkan kalau kita ini menghadapi musuh yang jauh lebih besar ya Rasulullah, maka kami menggali parit. Nah, seingat saya parit yang digali itu panjangnya sekitar 6 km. Baru panjangnya. Lebarnya ini harus efektif untuk menghadang lajunya musuh. Karena buat apa gali parit kalau musuh bisa nyebrang dengan mudah, ya. Lebarnya ini nggak bisa dia diloncatin oleh kuda. Nggak tahu tuh berapa kira-kira. Ya, mungkin 2 meter lebih ya, 2,5 meter mungkin. Dan kalau itu bicara lebarnya, dalamnya juga harus efektif untuk menghalangi kalau ada pasukan berkuda yang nekat masuk, dia nggak bisa naik lagi dengan mudah. Nah, berapa tuh dalamnya kira-kira? Itu kali 6 km. Kerja bakti luar biasa kan? Luar biasa itu kerja bakti itu. Dalam kondisi serba sulit, logistik pas-pasan. Ada salah seorang sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Nih perut saya ada 2 batu ya Rasulullah, saya belum makan. Rasulullah buka perutnya ada 3 batu. Lebih lapar Rasulullah daripada dia. Ya, betul. Kemudian terjadilah peristiwa itu, musuh datang. Allah ceritakan di surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha. Di awal-awal surat Al-Ahzab itu. Wahai orang-orang yang beriman, ingat ya bagaimana Allah mencurahkan nikmatnya kepada kalian ketika kalian diserbu oleh musuh bala tentara, maka kami kirimkan bala tentara juga yang tidak kelihatan, malaikat. Ya, karena manusianya bertahan di balik parit. Siapa yang bisa memporak-porandakan mereka? Tentara yang invisible, malaikat. Wa farsalna alaihim rihan, kami kirimkan angin yang memporak-porandakan kemah dan mematikan api unggun mereka. Dan juga tentara-tentara yang tidak terlihat. Wa kanallahu bima ta'maluna basira. Dan adalah Allah itu maha mengetahui apa yang, maha melihat apa yang kalian perbuat. Ini kisahnya flashback. Jadi diceritakan bagaimana menangnya dulu, endingnya dulu, baru mundur. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingat ketika sebelum itu mereka menyerbu kalian dari atas dan dari bawah. Saking banyaknya musuh yang menyerbu ini, sahabat Nabi itu nggak bisa fokus ke satu titik saja. Wa idz zaghatil absar, ketika pandangan mata itu kesana kemari. Banyak musuhnya, bingung dia, mana yang mau diawasi, sini musuh, sana musuh, sini musuh, sana musuh. Ya. 12.000 personel, kata ahli sejarah. Kaum muslimin di Madinah cuman kira-kira 2.000. Udah plus munafikinnya itu 2.000 itu. Muslimin plus munafikin 2.000. Wa balaghatil qulubul hanajir, jantung sampai ke sini kata Allah. Deg-degannya sampai sini. Mencopot. Wa tadhunnuna billahi dzununa, dan kalian sampai punya dugaan macam-macam terhadap Allah. Hunalika btuliyal mu'minun.
wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika itulah orang-orang beriman itu diuji imannya oleh Allah, digoncangkan dengan goncangan-goncangan yang dahsyat. Ini saya masih nyeritakan. Ini bukan bagian dari hadis sebetulnya. Cuman hadis ini kita nggak akan bisa memahami dengan baik dan benar kalau kita nggak paham kronologi perang Ahzab. Makanya Hudzaifah kemudian menceritakan, ya, itu kejadian perang Ahzab, belum titik. Kemudian Allah mengatakan, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ingat ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya ngembosin kalian dengan mengatakan, ternyata kita hanya ditipu sama Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ternyata selama ini Allah hanya menjanjikan tipu daya, Rasulullah hanya menjanjikan sesuatu yang menipu saja. Dia bilang, ya, kita akan menguasai timur dan barat. Dia bilang kita akan menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Dia bilang ada laki-laki nanti yang akan datang, yang akan berkendara dari Son'a ila Hadramut. Sebagaimana sabda Nabi, wallahi la yutimmannallahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min Son'a ila Hadramut ma yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. Demi Allah, kata Rasulullah, Allah akan sempurnakan, Allah akan jayakan agama ini sampai ada seorang laki-laki yang mengendarai untanya dari Son'a, Yaman Utara, ibu kota Yaman, ke Hadramut di Yaman Selatan sana. Ini perjalanan cukup jauh ini. Sendirian, dia nggak takut kepada siapapun kecuali Allah atau adanya serigala yang akan menerkam domba. Kalau manusia tidak ada yang dia takuti, aman Jazirah Arab. Ini janji Rasulullah. Nah, mereka menganggap orang-orang munafik ini, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya ini menganggap ini sebagai penipuan saja. Boro-boro kita aman mau dari Son'a ke Hadramut, kita mau BAB aja ketakutan. Saking banyaknya musuh. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ada lagi sekelompok orang dari mereka juga, dari munafikin dan berpenyakit hati ini mengatakan, wahai warga yang berdomisili di Yathrib, di Madinah, kalian sudah nggak bisa lagi tinggal di sini, udah nggak aman ini Madinah, udahlah pulang saja ke kampung halaman masing-masing. Yang sudah hijrah meninggalkan kampungnya, balik lagi aja ke kampungnya, gembosi, ya, biar jumlah kaum muslimin semakin sedikit. Wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabi. Ada lagi di antara mereka yang pura-pura minta izin, ya Rasulullah, maaf mau absen dulu nih, nggak bisa jaga-jaga di sini. Kenapa? Inna buyutana aurah. Kan rumah kita nggak ada yang jaga ya Rasulullah. Nanti kalau kemasukan musuh bagaimana? Wa ma hiya bi'aurah, kata Allah. Bukan karena rumah mereka nggak ada yang jaga. Iyuriduna illa firara. Mereka cuma pengen lari dari front terdepan ini. Mereka itu nyali-nyalinya kecil nyalinya, tidak berjuang untuk Islam, tidak murni mereka cinta kepada Islam. Makanya Allah mengatakan, walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la atauha. Andai akhirnya musuh itu betul-betul bisa menerobos masuk dari segala penjuru kota, lalu mereka orang-orang yang munafik dan berpenyakit hati ini diminta untuk murtad, la atauha. Mereka akan murtad rame-rame. Wa ma talabbatsu biha illa yasir. Dan mereka tidak akan berpikir panjang untuk murtad. Itu kondisi perang Ahzab. Kelaparan, ketakutan, malamnya demikian dingin, ya. Makanya Hudzaifah mengatakan di salah satu malam perang Ahzab itu syadidatir riyahi wa qur, angin kencang berhembus, hawa dinginnya menusuk tulang. Apa kata Rasulullah kepada para sahabatnya? Ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Ini tawaran sifatnya. Ada enggak relawan di antara kalian? Relawan untuk apa ini?
relawan untuk menyusup ke tengah-tengah barisan musuh, memata-matai, mencuri-curi dengar apa rencana mereka selanjutnya. Apakah mereka akan nyerang atau mereka akan kembali? Rasulullah nggak tahu nih rencana mereka selanjutnya apa. Saya butuh informasi ini, siapa yang siap jadi informan, bahasa kerennya. Apa balasannya? Ja'alahullahu ma'i yaumal qiyamah. Semoga Allah menjadikannya bersamaku pada hari kiamat. Kalau bersama Nabi kira-kira tenang enggak? Aman enggak? Aman. Aman pada hari yang Allah menamainya dengan Yaumal Faza'ul Akbar, hari ketakutan yang luar biasa. Dia bersama Rasulullah. Luar biasa kan tawarannya? Luar biasa, tapi risikonya luar biasa juga. Kira-kira sahabat pada mau enggak? Hah? Hah? Mau? 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 Antum mau? Ini sahabat yang ditawari kira-kira pada mau nggak? Ya, jazakallah khair, antum telah berhusnudzon kepada para sahabat Nabi, dan itu memang seharusnya sikap kaum muslimin kepada para sahabat Rasulullah. Tapi kata Hudzaifah, falam yakum minna ahad. Tidak ada seorang pun yang bangkit. Karena masih tawaran, sukarela. Diulang lagi sama Rasulullah, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah falam yakum minna ahad. Gak ada lagi yang bangkit. Diulang lagi ketiga kalinya, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Gak ada lagi yang bangkit. Kenapa? Antum jangan mikir masuk jannahnya doang. Ya tapi ini resikonya berat. Menyusup ke tengah-tengah pasukan musuh sendirian. Ya. Kemungkinannya apa? Pulang selamat, pulang babak belur, pulang tinggal nama, masih mending. Ya. Mati sekalian mending. Pulang tinggal nama kan mati berarti. Atau ditawan dan disiksa, nggak dipulangin. Ini yang paling berat. Mungkin nggak? Mungkin. Yang namanya musuh, nggak ada aturan harus dihormati. Mereka nggak kenal aturan harus menghargai tawanan perang. Ya. Tidak akan membelas kasihi kalian kalau ketangkap. Allah mengatakan seperti itu. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'. Kalau sampai mereka itu menangkap kalian, ya mereka akan menjadi musuh bebuyutan kalian dan melampiaskan kebencian mereka itu melalui lisan dan tangan mereka. Nah, ini semua mikirnya begitu. Ini dingin banget ya Rasulullah, lapar, kondisi sangat menakutkan, sangat mencekam. Ya, antum sekarang ngerasakan di masjid gini enak, ya, kenyang, nggak ada ketakutan, makanya pada mau semua tadi. Tapi ketika itu kondisinya sangat berkebalikan. Setelah 3 kali nggak ada yang mau jadi relawan, apa kata Rasulullah? Qum ya Hudzaifah fa'tini bi khabarihim. Tunjuk kau hai Hudzaifah. Ayo, kau yang bangkit dan mata-matai mereka, sampaikan apa rencana mereka kepadaku. Wala taz'arhum alayya. Tapi jangan engkau melakukan sesuatu yang mengagetkan mereka, yang memprovokasi mereka sehingga mereka malah menyerangku. Cukup nguping saja. Apa kata Hudzaifah? Falam yakun min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buddun idh da'ani bismi. Ini intinya. Ini yang kaitannya dengan bagaimana kita mengimani Rasulullah di sini ini. Tidak ada pilihan lain kata Hudzaifah. Lawang nama saya sudah disebut, mau bagaimana lagi? Saya harus taat sama Rasulullah. Ini konsekuensi saya mempercayai beliau sebagai Rasulullah. Konsekuensinya kalau diperintah apapun risikonya taat. Nah, makanya jangan gampang-gampang siap mati bela Nabi, siap. Iya ngomong siap. Buktinya enggak usah gitu aja lah, sunnah Rasulullah diikuti enggak? Enggak usah yang berat-berat.
yang 5 waktu aja bagaimana, dipelihara enggak 5 waktunya ini, saumnya bagaimana, ya. Yang lebih penting dari itu semua, imannya bagaimana, tauhidnya bagaimana. Tidak ada pilihan lain, saya harus taat kepada Rasulullah SAW karena sudah disebut nama saya. Ya. Maka saya pun bangkit jalan sambil menggigil seperti orang baru keluar dari kamar mandi gitu ya. Faka'anni amshi fi hammam. Setelah menyusup, fara'aitu Aba Sufyan yasli dhahrahu bin nar. Dia melihat Abu Sufyan yang merupakan komandan atau panglima perangnya ketika itu sedang menghangatkan punggungnya di dekat api unggun. Hudzaifah melihat Abu Sufyan dan Abu Sufyan enggak tahu kalau dilihat oleh Hudzaifah. Apa kata Hudzaifah? Fa akhadtu sahman. Aku ambil sebatang anak panah, fa wada'tu fi kabidil kaus. Saya bidik. Hampir saya panah orang ini, saya ingat sama larangan Rasulullah. Fa tadzakartu qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'arhum alayya. Enggak jadi. Jangan kau melakukan sesuatu yang mengagetkan mereka. Ya kalau komandannya tahu-tahu dipanah, jelek, teriak-teriak, kaget ini musuh. Wah, ada penyusup nih berarti. Ya, dibatalkan sama Hudzaifah. Walau ramaituhu la asabtu. Demi Allah, seandainya saya lepas itu panah, kena dia mati itu Abu Sufyan. Tapi kalau sudah dilarang sama Rasulullah, jangan berijtihad lagi. Jangan mikir-mikir lagi, kenapa ya kok dilarang ya? Ini kan baik. Oh, enggak boleh. Enggak ada ini. Kok pakai kenapa dilarang? Lah percaya enggak beliau ini Rasulullah? Kan gitu. Kalau percaya, taatnya mutlak. Athi'ullah wa athi'ur rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali supaya dia itu ditaati. Itu fungsinya rasul, ditaati. Taat enggak pakai pikir-pikir panjang. Perintah A sudah A. Enggak pakai tanya kenapa, enggak ada. Dilarang ya sudah, tinggalkan sudah. Itu konsekuensi iman dan ini sangat difahami oleh sahabat Rasulullah. Salah satunya Hudzaifah bin Yaman. Jadi nggak pakai mikir-mikir lagi, nggak pakai aduh sayang nih kesempatan nih, insya Allah nggak apa-apa kalau saya panah. Oh nggak ada. Itu namanya dia mendahulukan ijtihad ra'yunya dia di atas perintah agama. Nggak jadi. Ya. Jadi ketaatan sama Rasulullah itu sifatnya mutlak. Kalau kita sudah yakin, sudah jelas perintahnya, jelas maksudnya, bismillah, tawakal, laksanakan. Jelas dalilnya, jelas di sini alias valid. Ya, hadis itu adalah hadis yang dinyatakan valid oleh ahli hadis, oleh para ulama. Maksudnya juga jelas, laksanakan. Baik itu perintah maupun larangan. Dengan begitu baru kita bisa dikategorikan orang yang benar dalam mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.